A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puja dan puji syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua hidayah dan kerahmatan atas Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberi kesehatan pada pagi hari ini. Tak lupa pula salawat berangkaikan salam mari kita hadiahkan kepada Habibina wa Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan teknologi seperti zaman yang kita rasakan pada siang hari ini. Sunnah yang hilang di bulan Zulhijjah. Di Indonesia, suasana semarak ibadah dapat kita jumpai saat datangnya bulan Ramadan. Masjid-masjid yang biasanya sepi dari jamaah mendadak membludak saat tarawih pertama. Dari orang-orang jamaah salat subuh yang biasanya dihadiri 2 orang, yaitu imam dan muazin, menjadi puluhan. Bahkan orang yang tidak pernah menyentuh masjid dalam setahun berada di saf paling depan jamaah salat subuh. Peristiwa itu hanya dapat kita jumpai saat datangnya bulan Ramadan. Lain hanya bulan Zulhijjah, orang-orang belum banyak yang menyadari bahwa bulan Zulhijjah termasuk bulan yang istimewa. Padahal banyak dalil yang menunjukkan bahwa di bulan Zulhijjah amal soleh dilipat gandakan, sebagaimana pahala yang dijanjikan saat datangnya bulan Ramadan. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 2 bulan yang pahalanya tidak akan berkurang. Kedua bulan yaitu hari raya, yaitu bulan Ramadan dan bulan Zulhijjah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggandengkan 2 bulan yaitu bulan Zulhijjah dan bulan Ramadan sebagai motivasi. Beliau menyebutkan bahwa di bulan ini pahala amal soleh tidak akan berkurang. Rentang waktu yang mulia di bulan Zulhijjah adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Di surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr walayalil asr, yang artinya demi fajar, demi malam yang 10. Quran surat Al-Fajr ayat 1-2. Ibnu Rajab menjelaskan, malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Inilah tafsir yang benar dan tafsir yang dipilih oleh mayoritas ahli tafsir dari kalangan ulama dan sahabat setelahnya. Dan sesuai dengan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Allah bersumpah dengan menyebut 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang ini menunjukkan kebesaran atas 10 hari pertama ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Karena makhluk yang Allah jadikan sumpah termasuk dalam makhluk yang istimewa, yang menjadi bukti atas kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi amalan yang dilakukan dari luar batas waktu tersebut. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi 10 hari pertama ini atau 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, melebihikah dari jihad fisabilillah?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Melebihi dari jihad fisabilillah."
kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad, dan kemudian tidak kembali pulang atau mati dan hartanya diambil oleh musuh. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Tirmizi. Lebih dari itu, ada beberapa amal soleh yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Di antaranya, yang pertama, melakukan puasa sunnah selama 9 hari di hari pertama bulan Zulhijjah. Yang kedua, memperbanyak takbir dan zikir. Yang ketiga, banyak melakukan amal soleh di bulan Zulhijjah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada sepatah dua patah kata yang salah, itu datangnya dari diri saya sendiri, karena kebenaran dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.